Selamat pagi saudara. Tema yang mau kita bicarakan hari ini adalah hidup orang percaya yang berintegritas. Ayat Alkitab yang saya ambil Filipi 4 ayat 12 bunyinya demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pakailah waktu yang singkat ini di dalam kesibukan kami. Mungkin saat ini kami sedang istirahat sejenak. Mungkin saat ini kami sedang dalam perjalanan. Mungkin saat ini kami dalam keadaan kesibukan juga. Tetapi Tuhan berikan kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya dia diberikan hikmat, dan kami yang mendengar mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang dimaksud dengan hidup berintegritas, saudara? Kalau kita buka kamus, di situ kita akan lihat bahwa integritas diterjemahkan dengan moral excellence atau keunggulan moral. Atau arti lain secara harafiah yakni keadaan yang menjadi lengkap. Boleh juga suatu kesatuan. Ada orang menerjemahkannya dengan jati diri. Nah saudara, tatkala saya mengatakan bahwa saya ini berintegritas, maka konsekuensinya adalah kata-kata yang saya ucapkan dengan perbuatan yang saya lakukan harus sesuai atau sama. Saya adalah diri saya, tidak peduli di mana saya berada, baik diawasi atau tidak, baik di tempat orang banyak maupun di tempat yang sepi, di tempat yang terang maupun tempat yang gelap, baik di tempat orang-orang mengenal saya ataupun tidak. Tutur kata dan perbuatan kita selalu seiring, tidak ada perbedaannya, dan tidak ada yang disembunyikan, transparan. Itu firman Tuhan katakan tidak ada rahasianya. Nah saudara, orang percaya atau orang Kristen yang berintegritas, hidupnya tidak boleh plin-plan atau seperti bunglon, yang tatkala ia berada di tempat yang hijau, ia menjadi hijau, berada di tempat yang coklat, ia menjadi coklat, berubah-ubah terus. Bunglon selalu menyesuaikan diri pada keadaan. Ia senantiasa dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Tetapi orang percaya tidak harus demikian. Orang percaya harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Bahkan keadaan tidak pernah menggoyahkan bagi mereka yang hidup berintegritas. Sangat disayangkan bahwa hari ini ternyata integritas diri itu langka, susah ditemukan. Standar pribadi seseorang begitu gampang runtuh, kadangkala hanya karena uang, jabatan, dan juga lawan jenis. Hari ini kita akan coba melihat seberapa pentingnya integritas bagi orang percaya. Apakah orang Kristen itu benar-benar butuh integritas diri? Kapan dibutuhkan? Nah saudara, mari kita lihat jawaban yang saya berikan dengan 3 huruf yang akan kita renungkan bersama, yaitu KKR. KKR di sini bukan kebaktian kebangunan rohani, tetapi saya memberikan arti integritas orang percaya yang menghasilkan kredibilitas diri, kuantitas diri,
dan responsibilitas diri. Yang pertama, saudara, integritas dalam kehidupan orang percaya menghasilkan kredibilitas. Nah, saudara, kehidupan kita akan menjadi dipercaya apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Tentunya dalam hal ini yang kita pandang baik dan positif. Peribahasa mengatakan kemarau setahun akan dihancurkan oleh hujan sehari, yang artinya segala kebaikan kita akan runtuh begitu saja dengan satu kali saja kita berbuat yang salah. Dari dahulu sampai saat ini ada saja godaan yang muncul untuk menghancurkan integritas diri seseorang. Itu sebabnya Yusuf, si anak Yakub, tahu dengan jelas hal ini. Ia mati-matian berjuang mempertahankan integritas dirinya. Alkitab mencatat bahwa tatkala Yusuf berada di rumah Tuan Potifar, setiap hari yang harafianya dari pagi, siang, dan malam, ia mendapat godaan untuk tidur dengan istri Potifar. Secara naluri, manusia yang normal, apalagi Yusuf seorang pria yang gagah dan masih muda, saya yakin kondisi waktu itu sangat memungkinkan dia jatuh. Kesempatannya begitu terbuka. Ia jauh dari sanak saudara, tidak ada yang bakal mengetahuinya. Semua fasilitasnya juga sudah lengkap tersedia. Ada rumah, ada kamar, ada seorang wanita, sepi, tetapi integritas diri Yusuf lebih kuat dari godaan itu. Alkitab mencatat bahwa Yusuf berhasil, dalam arti berhasil lepas dari godaan itu. Integritas hidupnya tetap terpelihara. Saudara, dengan modal integritas diri yang sedemikian rupa, akhirnya membawa Yusuf pindah tempat dari rumah Potifar ke penjara. Dan dari penjara menuju kerajaan Mesir. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Yusuf pada waktu itu jatuh di pelukan istri Potifar. Dan kemudian diketahui bahwa istri Potifar mengandung anak dari benih Yusuf. Dan lagi perbuatannya diketahui oleh Potifar. Maka Potifar pun emosi meluap-luap seperti yang ada di film-film. Maka yang akan terjadi adalah saling membunuh. Kalau bukan Yusuf yang mati-mati, maksudnya kalau bukan Yusuf yang mati, itu berarti Potifar yang mati. Karena dendam, karena permusuhan yang besar. Tetapi kejadian ini tidak pernah terjadi. Hanya angan-angan saya belaka. Ternyata Yusuf berhasil menang, yakni ia berhasil mengalahkan kejahatan. Kemenangan demi kemenangan selalu dimiliki oleh Yusuf. Dan kunci utamanya terletak pada diri Yusuf yang lebih takut pada Tuhan ketimbang takut pada manusia. Nah, integritas dirinya telah membina iman kepercayaannya semakin dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kredibilitas dirinya terjamin. Orang tidak ragu-ragu kepadanya, termasuk Raja Firaun, tidak meragukan dia menjadi orang kedua di Mesir pada waktu itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga orang yang dipercayai sepenuhnya oleh orang lain? Seberapa tinggi kredibilitas diri kita? Mari coba kita renungkan. Sebenarnya setiap hari kita perlu memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan supaya orang-orang sekitar kita juga percaya pada kita. Kredibilitas diri kita sangat penting. Jangan disia-siakan. Sekali saja kita gagal, kita akan sulit sekali membina kepercayaan itu kembali. Kadang Tuhan sudah mengampuni
kesalahan orang yang berbuat dosa. Namun, manusia belum tentu mengampuninya. Inilah realita hidup yang kita alami. Jikalau kita jatuh dan pernah jatuh, mari kita bangkit kembali. Yang kedua, integritas kehidupan orang percaya menghasilkan kualitas hidup. Terus terang, kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberikan kepada kita hidup di dunia ini. Ini merupakan misteri dari Tuhan sendiri. Tapi ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berkualitas. Nah, kualitas hidup manusia itu sangat penting, supaya hidup kita tidak digampangkan atau diremehkan, apalagi sebagai orang percaya. Nah, kalau kita perhatikan Alkitab kita, di situ dituliskan secara gamblang tentang kehidupan para tokoh Alkitab. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Tadi pada poin yang pertama kita sudah singgung Yusuf yang berhasil. Integritas hidup yang berkualitas adalah kehidupan yang membiarkan orang luar menilai kita. Pada saat makmur dan subur, ataupun pada saat hancur dan gugur, iman tetap tidak tergoyahkan. Integritas begitu kuat pengaruhnya, sehingga lebih dahsyat dari tembok yang besar. Saudara, di Tiongkok kuno, orang menginginkan rasa damai dari kelompok barbar utara. Itu sebabnya mereka membangun tembok besar. Tembok itu begitu tinggi sehingga mereka yakin sekali-sekali tidak seorang pun yang bisa memanjatnya. Karena temboknya sangat tebal. Maka diyakini bahwa tembok itu pun tidak mungkin hancur, walaupun didobrak atau gempa bumi. Kurang lebih 100 tahun pertama sejak tembok itu dibangun, Tiongkok sudah diserang 3 kali. Namun musuh-musuh tidak satu kali pun berhasil masuk, karena tembok yang sebegitu tebal dan kuat. Nah, suatu hari, musuh menyuap penjaga pintu gerbang perbatasan itu. Dan apa yang terjadi? Musuh berhasil masuk. Orang Tiongkok begitu sibuk mengandalkan tembok batu, sehingga mereka lupa mengajarkan integritas kepada anak-anaknya. Kalau penjaga pintu gerbang tembok itu berintegritas tinggi, ia tidak akan menerima uang sego itu. Ini membuktikan bahwa kualitas hidupnya begitu murah, bisa disuap. Saudara, saya tidak tahu seberapa tinggi kualitas hidup kita semua. Tetapi satu hal yang penting adalah kita perlu menjaganya, konsistensi dan komitmen, supaya tidak gampang digoyahkan atau diombang-ambingkan. Walaupun di depan ada ancaman, terutama menyangkut iman, kepercayaan, atau nyawa kita. Saudara masih ingat orang yang bernama Daniel? Sesungguhnya di dalam pembuangan ke Babel, kalau kita baca Daniel pasal 1, Daniel masih mempunyai 3 orang teman yang turut pembuangan itu. Nama mereka Hananya, Misael, dan Asaria. Ketiga orang temannya termasuk Daniel dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang tidak bercela dan berpendidikan. Mereka merupakan orang-orang kepercayaan yang dipilih oleh raja di Babel. Mereka dididik selama 3 tahun. Istilah saya, mereka dicuci otak dengan konsep dan pemikiran ala perguruan tinggi Babel. Selain itu, supaya mereka melupakan Israel, nama mereka pun diganti dengan nama-nama Babel. Daniel diberi nama Belsasar, Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria diberi nama Abednego. Nah, orang Babel pikir dengan demikian 4 orang ini bisa berubah. Namun ternyata tidak. Alkitab kita mencatat bahwa tatkala mereka disuguhkan makanan yang disebut pelabur, yakni makanan dari istana, mereka menolaknya karena biasanya makanan raja
sudah dipersembahkan kepada dewa. Mereka tidak mau makan makanan itu. Nah, walaupun penolakan itu representatif menolak raja yang akibatnya adalah hukuman berat, mereka tidak pernah takut. Yang lebih dahsyat lagi adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Waktu itu mereka tidak mau memuja patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Atas hasutan orang-orang Babel yang cemburu iri pada mereka, maka mereka ditangkap karena mereka tetap setia pada Tuhan. Setelah itu Raja memberikan kesempatan kepada mereka. Kalau kita perhatikan Daniel 3:15 sampai 18, di situ dikatakan jikalau mereka mau sujud menyembah kepada patung itu, maka mereka bebas dari hukuman perapian yang bernyala-nyala. Namun apa jawab Sadrak? Apa jawab Mesak? Dan apa jawab Abednego? Mereka katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi, seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Lihatlah saudara, integritas diri mereka telah menghasilkan hidup yang berkualitas. Integritas diri mereka menjadikan mereka bersih. Dan orang yang bersih tidak perlu takut kepada siapapun, kecuali pada Tuhan tentunya. Yang ketiga, integritas hidup orang percaya menghasilkan responsibilitas. Jelas sekali bahwa seseorang yang hidupnya berintegritas pasti hidup dengan penuh tanggung jawab. Akan lebih dipercayai orang tersebut ketimbang mereka yang ketahuan tidak bertanggung jawab. Orang yang korupsi tentunya tidak pernah akan dipercaya dan mungkin akan tersingkir. Bahkan di negara Indonesia atau di mana-mana, orang-orang seperti itu akan dimasukkan dalam penjara. Dan semakin kita dipercayai, saudara, tentulah semakin banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan demikian, maka sikap responsibilitas atau tanggung jawab sangat penting dalam integritas diri orang-orang yang percaya. Dengan banyaknya kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, maka ia akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Justru kalau kita dipercaya, maka kepercayaan pun semakin justru kalau kita tidak dipercaya, maka kepercayaan pun semakin kurang diberikan. Malahan kita akan kehilangan kedudukan itu. Inilah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Orang yang berintegritas dan sekaligus memiliki responsibilitas, hidupnya akan terbuka, transparan. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya yang akan membuat dia malu. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam surat Filipi yang kita baca tadi mengungkapkan kepada kita bahwa dirinya itu terbuka. Tidak ada rahasia dalam dirinya. Tidak ada kebohongan yang perlu ditakuti. Matius 5 ayat 37 mencatat demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, integritas diri ini tidak bisa dicapai dengan jalan pintas. Harus ada proses yang memakan waktu. Itu sebabnya perlu kesabaran dari setiap kita untuk menunggu menanti. Terlalu sering orang-orang yang hanya memikirkan hasil akhir atau produk hidup yang berintegritas dan melupakan sebenarnya prosesnya cukup rumit dan penting, bahkan mungkin berbelit-belit. Tanpa proses itu, hasilnya sangat membahayakan karena
orang akan cepat goyah, akan goncang, tidak kuat. Saudara, tatkala pesawat Challenger meledak, Amerika kaget mengetahui bahwa bagian pengendalian mutu telah memperingatkan NASA bahwa pesawat antariksa ulang-alik itu sebenarnya belum siap sepenuhnya untuk berangkat. Namun bagian produksi ngotot dengan mengatakan pertunjukan harus jalan terus, dan akibatnya jatuhlah pesawat itu. Inilah akibatnya kalau manusia mengambil jalan pintas, mengabaikan proses. Dalam hidup manusia, kita perlu proses, jangan jalan pintas. Dengan proses hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan, maka orang akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan 3 poin yang saya sebut KKR ini, yakni integritas menghasilkan kredibilitas, menghasilkan kualitas, dan menghasilkan responsibilitas. Lalu kita tentu bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan? Beranikah kita katakan pada orang banyak seperti Rasul Paulus, dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Kita begitu lihai menyimpan rahasia kita di hadapan teman-teman, bahkan keluarga kita yang terdekat, tapi di hadapan Tuhan kita tidak sanggup menyimpannya. Kita terbuka, kita transparan, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Mari, saat ini kita berada di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya transparan. Kita harus bereskan hidup kita. Jikalau ada hal-hal yang merupakan kesalahan, kita datang mohon ampun pada Tuhan. Kita harus bersih, supaya kita menjadi berani, supaya kita tidak takut bertindak dalam kebenaran. Karena orang yang tidak salah tidak pernah merasa takut, karena ia akan jalan di jalan yang benar, seperti yang dilakukan oleh Daniel, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah goyah, dan Tuhan akan memberikan mereka keberhasilan. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada orang-orang yang senantiasa menyukakan hatinya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan Tuhan akan membela mati-matian kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Hari ini, jikalau di antara kita mengasihi Tuhan, mari kita jangan takut. Tetaplah mengasihi Dia. Tetaplah setia. Hidup berintegritas sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terpengaruh, tapi justru kita yang mempengaruhi. Amin. Saudara sekalian, jikalau perenungan hari ini bermanfaat bagi Anda, share kepada teman-teman yang lain dengan link YouTube yang ada ini. Kiranya semua kita mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih. Amin.